Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Jemaat Shalom GKSS. Hari ini kita akan beribadah Minggu 10 Mei 2020 yang akan dilayani oleh Penatua Yusuf Bahmid. Untuk memulai ibadah kita menyanyi dari PKJ 2 bait yang pertama. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita sambut dari PKJ nomor 7, bersyukurlah pada Tuhan. Kita masuk dalam pengakuan dosa secara berbalas. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan, karena selamat daripada-Mu.
dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kita masuk dalam berita pengampunan. Sebagai pelayan Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Kolose pasal pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita sambung dengan menyanyi PKJ nomor 43 ayatnya yang kedua. Kita masuk dalam amanat hidup baru jemaat begini. Jemaat hidup, amanat hidup baru terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai ayatnya yang 21 yang berbunyi demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melaksanakan amanat. PKJ 131 bait yang pertama. Ku yakin Tuhan untuk aku.
kita mohon pertolongan kepada Tuhan lewat doa kita berdoa. Ya Roh Kudus, teranglah hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan hidup sesuai kehendak. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar-Mu. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, kata Filipus kepadanya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sudah sekian lama kita baru bertemu kembali di hari Minggu ini, walaupun hanya lewat media sosial. Saya percaya kita akan mengurangi semangat Bapak Ibu yang ada di rumah untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Minggu ini adalah Minggu Paskah kelima, yaitu di mana
hari Minggu yang kelima kita sudah lalui, yaitu merayakan kemenangan Yesus Kristus atas maut dan dosa melalui kebangkitan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, apakah di dalam beberapa minggu yang sudah kita lalui ini, minggu Paskah yang sudah kita lalui, apakah semangat Paskah itu masih memenuhi diri kita, yang menginspirasi kita menjalani hari-hari hidup kita? Apalagi di situasi semacam ini, dan juga di situasi yang akan kita hadapi bersama, yaitu ada dua sejarah lagi yang dalam waktu dekat ini, yaitu hari menaikan Yesus Kristus ke surga dan hari Pentakosta. Olehnya itu, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, sudah sejauh manakah kita mengenal Kristus yang bangkit dan hidup? Untuk kita pertanggungjawabkan secara iman kita sebagai manusia yang berdosa, yang telah ditebusnya melalui kematian dan kebangkitan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita sudah membaca bersama-sama perenungan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-14, yang oleh bacaan Alkitab yang menuntun kita dalam perenungan ini memberi judul Teguh Mewartakan Kristus Sang Jalan Kebenaran dan Hidup. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, kalau kita melihat bacaan kita lewat judul yang diberikan, Tuhan Yesus di sini langsung menyatakan dirinya sebagai Sang Jalan Kebenaran dan Hidup. Atas pertanyaan muridnya yang kurang percaya kepadanya, ialah Thomas. Itu dapat kita baca dalam pembacaan kita ayat 5 dan 6. Apa kata Yesus kepada Thomas? Jawab Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini adalah jawaban penegasan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia lanjut berkata, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Sungguh luar biasa jawaban Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya, terlebih khusus bagi Thomas yang mengajukan pertanyaan seperti ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, jawaban Tuhan Yesus ini adalah suatu konsep yang besar, yang luar biasa, yang sering
diperbincangkan oleh orang-orang Yahudi. Terlebih khusus bagi mereka komunitas pembaca Injil Yohanes. Mereka sering memperbincangkan konsep ini. Konsep ini yaitu jalan kebenaran dan hidup dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kurang lebih 3,5 tahun Dia menyatakannya lewat kehidupan. Tetapi sayang, masih saja ada murid dari Tuhan Yesus yang belum mengetahui tentang siapa Yesus itu sesungguhnya. Sehingga Yesus itu dengan tegas kembali. Dia berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Inilah konsep kita, konsep juga yang dibicarakan orang Yahudi untuk menuju pada rumah Bapa. Nah, sungguh luar biasa konsep itu. Tuhan Yesus menyatakan sepanjang kehidupannya, kurang lebih 3,5 tahun, Dia menyatakan konsep ini. Dan tidak jarang Dia menyatakan konsep ini kepada seluruh umat, terlebih kepada orang-orang Yahudi. Dia tidak mengalami penganiayaan. Semua yang dilakukan Yesus, semua melalui hambatan. Dia rela menghadapi semua penderitaan. Dia rela menderita. Dia rela disiksa. Bahkan dia rela untuk mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ini adalah suatu kabar sukacita yang menyenangkan, khususnya kita bagi umat manusia, bahwa ada seorang sosok yang mau menyatakan dirinya bahwa dialah sang jalan kebenaran dan hidup, sesuai dengan perikop kita pada bacaan. Nah, kabar sukacita ini saya rasa patutlah jika kita mau juga mewartakan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus. Jangan kita saja yang mendengar tentang berita yang sukacita ini, berita yang istimewa bagi kita. Tetapi Tuhan juga mau jikalau berita ini, kabar sukacita ini diwartakan oleh kita yang percaya kepadanya. Memang Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tidak semudah apa yang kita perkatakan untuk mewartakan berita sukacita ini. Kita melihat Yesus sendiri sebagai contoh dalam pemberitaan kebenaran. Dia sungguh mengalami penderitaan, siksaan, dan juga para rasul-rasul. Tidak ada rasul yang tidak mengalami suatu siksaan.
Tidak ada rasul yang tidak mengalami penderitaan. Bahkan juga dia harus kehilangan nyawanya dalam memberitakan kebenaran ini, dalam memberitakan kabar sukacita ini. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai ayat 60, di situ ada kisah seorang rasul yaitu Stefanus, di mana dia juga harus menjadi korban dari pemberitaan yang dia beritakan suatu kabar sukacita. Dia harus rela menderita, dilempari, dibuang keluar kota sampai dia mati. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, melihat dari peristiwa-peristiwa ini, sebagai manusia sebenarnya kita tidak dimampukan atau kita tidak mampu untuk melakukan pemberitaan kabar sukacita ini, mewartakan kepada setiap orang. Tetapi memang sebagai orang Kristen, salib kita harus pikul, dan yang kita pikul itu Tuhan berkata tidak benar, karena ada jaminan Tuhan bagi kita yang mewartakan kebenaran firman. Dia berjanji akan menyertai kita, akan menolong kita, akan melindungi kita, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 31. Inilah yang menguatkan para rasul-rasul, memberikan motivasi untuk tetap semangat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalamnya ada jaminan hidup, ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang Tuhan menyatakan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diajarkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, mewartakan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Walaupun itu tidak selamanya kita mewartakan Kristus itu lewat mimbar, lewat khotbah-khotbah, tetapi juga kita dimampukan untuk menyatakan lewat kehidupan kita sehari-hari, tingkah laku kita, tutur kata kita, menyatakan pewartaan Tuhan. Terlebih juga lewat talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Olehnya itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mewartakan kabar sukacita ini, yaitu Kristus jalan, Kristus kebenaran, dan Kristus hidup, supaya banyak orang mengenal Kristus, bahwa Dia adalah jalan. Bukan hanya Dia memberikan kita jalan, tetapi Dia menuntun kita kepada jalan itu sendiri, memberikan kita kebenaran,
bukan hanya mengajarkan kita tentang kebenaran moral, tetapi juga Dia mengajarkan kita untuk menghidupi dari kebenaran moral. Dan Dia adalah hidup yang menunjukkan kehidupan yang berharga. Ia itu kasih yang teladani bagi kita untuk membawa kehidupan yang sesungguhnya dan yang sejati. Olehnya itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat yang ada di rumah, mari kita juga mempersiapkan diri kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman sebagai pewarta Kristus yang sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagaimana itu tertuang dalam Kidung Jemaat 341 ayatnya yang pertama, yang sebentar akan kita respon untuk perenungan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341 sebagai respon kita atas perenungan firman Tuhan. Kita masuk pada pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita akan naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, di mana atas tuntunan kasih dan pemeliharaan Tuhan
yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang minggu lamanya yang kami sudah lalui, sehingga pada saat yang indah ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami kembali untuk boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu yang walaupun hanya lewat media sosial ini, Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang menyatakan dalam hidup kami. Sebagai tanda ungkapan syukur kami di dalam ibadah ini, kami sudah memuji memuliakan akan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami sudah boleh diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu yang akan melandasi kehidupan kami, supaya kami pun juga boleh sebagai pelaku firman untuk menyatakan kasih Allah, memberitakan kebenaran firman kepada setiap orang Tuhan, sehingga setiap orang juga boleh mengenal Engkau dan mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk menyatakannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, di mana ya Tuhan, peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh bangsa kami sungguh-sungguh sangat mematikan bagi kami semua sebagai umat manusia, di mana wabah virus corona yang sedang mewabah di seluruh negeri kami ini Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan kepada-Mu, kami sebagai anak-anak Tuhan tidak mampu dan tidak sanggup mengatasinya Tuhan. Pun oleh pemerintah kami sudah kewalahan di dalam menangani kasus penyebaran virus corona ini Tuhan. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Allah kami, Yesus Kristus, yang mempunyai kuasa yang sudah diberikan kepada Bapanya di surga. Kami percaya kuasa-Nya mampu dan sanggup mengatasi setiap persoalan-persoalan bangsa yang dihadapi kita, termasuk persoalan virus corona ini. Oleh itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ikut campur tangan lewat pemerintah kami. Engkau berikan hikmat kepadanya, sehingga pemerintah kami dimampukan untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Dan juga kepada masyarakat, pada kita semua yang ada di dalamnya, Tuhan juga berikan hikmat kepada kita, supaya kami selaku anak-anak Tuhan boleh senantiasa taat kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, demi untuk menghalau penyebaran virus corona ini. Terima kasih. Kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja di setiap pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri, para aparat keamanan, dan juga para medis, serta semua orang-orang yang berada di dalamnya, sehingga virus corona ini boleh berlalu dan bangsa kita boleh kembali dipulihkan dan kembali boleh beraktivitas secara normal. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Kami berdoa buat gereja-gereja di muka bumi ini yang juga dalam menghadapi situasi yang sama yang kami hadapi
Kami yakin dan percaya dalam menghadapi situasi ini, mereka tidak akan patah semangat untuk memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan, sehingga pemberitaan kebenaran firman terus boleh terjadi di muka bumi ini sampai ujung dunia. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Gereja Kristen Sulawesi Selatan Jemaat Shalom GKSS. Kau berkati Gereja Kristen Sulawesi Selatan Jemaat Shalom ini Tuhan. Berkati para majelisnya Tuhan, penatua, diaken, dan para hamba Tuhan yaitu pendeta dalam melaksanakan tugas pelayanannya dalam melayani jemaat Tuhan. Berikan hikmat juga kepadanya Tuhan, agar dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, melayani jemaat Tuhan, menuntun ke arah jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang pada hari ini yang sedang bersukacita. Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka atas ketambahan umur yang Tuhan anugerahkan bagi mereka semua. Mereka yang sakit, Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan penyakit yang dialaminya, sehingga di minggu-minggu yang akan datang juga mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas kembali. Dan juga bagi jemaat yang lalai, Tuhan juga kuatkan iman mereka sehingga ia boleh mau beribadah bersama-sama dengan jemaat walaupun hanya lewat media sosial. Serahkan kehidupan kami selanjutnya memasuki minggu yang baru ini ke dalam tuntunan pengasihan Tuhan. Ini doa syafaat kami di dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita masuk pada persembahan. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Untuk mengumpulkan persembahan kita menyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1. Jemaat yang kekasih, mari kita doakan persembahan kita. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami, terutama pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, dan berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan untuk hidup memuliakan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami dan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Mewakili jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Yusuf Hamid yang sudah melayani kita menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih pula kepada tim pemuda yang sudah merekam dan mengedit serta membantu pelaksanaan ini. Mengakhiri ibadah kita menyanyi dari PKJ 153 bait yang kedua.